Berikut kisah lengkap Ki Buyut Sapyudin di Cadas Ngerong, disusun berdasarkan tradisi lisan masyarakat Banten dengan penekanan pada kecerdasan hati yang bapak atau ibu minta. Kisah lengkap Ki Buyut Sapyudin, sang penjaga Cadas Ngerong. 1. Asal-usul dan nama mulia. Ki Buyut Sapyudin lahir pada masa peralihan kekuasaan, sekitar abad ke-18 Masehi, di wilayah pedalaman Banten. Nama aslinya Saifuddin, yang oleh masyarakat dengan penuh hormat disapa Ki Buyut. Tanda penghormatan sebagai leluhur yang dicintai rakyat. Beliau berasal dari keluarga yang saleh, namun memilih hidup sederhana jauh dari kemewahan istana. Sejak muda, beliau dikenal bukan karena kekuatan senjata, melainkan kecerdasan hati. Pandai merasakan apa yang dirasakan orang lain, tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam, serta selalu mengutamakan kebenaran tanpa meninggalkan kasih sayang. 2. Bertapa dan memilih Cadas Ngerong. Setelah matang ilmunya, Ki Buyut Sapyudin pergi meninggalkan keramaian menuju sebuah tempat yang bernama Cadas Ngerong. Sebuah bukit batu karang yang kokoh, berongga, dan tersembunyi di antara pepohonan rindang. Di sana beliau bertapa, menyuci hati, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Beliau tidak mencari kekuatan duniawi, melainkan memohon kecerdasan hati. Ya Allah, bukakanlah hatiku agar aku mengerti hatimu dan mengerti hati hambamu yang lain. Jadikanlah lidahku penjaga dan hatiku pelita. Cadas Ngerong pun menjadi saksi bisu keteguhan beliau. Batu yang keras menjadi lembut di hadapan kesucian hati. Dan tempat yang sunyi menjadi sumber petunjuk bagi banyak orang. Sri, datangnya orang mencari petunjuk. Berkat ketenaran akhlaknya, orang-orang mulai datang berbondong-bondong ke Cadas Ngerong. Ada yang memohon doa kesembuhan, ada yang minta nasihat saat berselisih, ada yang bingung mencari jalan hidup. Ki Buyut Sapyudin tidak banyak bicara. Beliau berkata, kecerdasan hati bukanlah banyak bicara, tapi bisa memahami tanpa perlu dijelaskan. Bukan memaksa orang mengikuti kita, tapi menunjukkan jalan sehingga mereka mau melangkah sendiri. Banyak orang datang dengan amarah, pulang dengan damai. Datang dengan kesombongan, pulang dengan kerendahan hati. Beliau mengajarkan, kecerdasan sejati adalah hati yang mampu menempatkan diri di posisi orang lain. 4. Ujian dan karomah kecerdasan hati. Suatu saat datanglah seorang pemimpin yang sombong, ingin menguji kecerdasan Ki Buyut dengan pertanyaan yang menjerat. Ki Buyut tidak menjawab dengan debat, melainkan bertanya balik dengan lembut namun tepat sasaran, sehingga pemimpin itu menyadari kesalahannya sendiri dan meminta maaf. Dikisahkan karomah beliau, batu Cadas Ngerong menjadi tempat perlindungan alami. Siapa yang datang dengan hati bersih, akan merasa aman dan tenang sepanjang masa. Ucapannya menembus hati, bukan karena lantang, tapi karena lahir dari hati yang tulus. Tidak pernah menyimpan harta. Apa yang diterima langsung dibagikan kepada yang lebih membutuhkan. Mampu memahami maksud orang walau belum terucap, karena hati beliau sudah bersih dari kepentingan diri sendiri. 5. Mengajarkan arti kecerdasan hati. Ki Buyut Sapyudin sering berpesan kepada siapa saja yang bertanya. Ada orang pandai bicara, tapi hatinya buta. Ada orang diam saja, tapi hatinya melihat jauh ke dalam. Kecerdasan hati itu tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Tidak membenci musuh, tapi menjauhi keburukan. Tidak memuji diri sendiri, tapi memuji kebaikan Allah. Mampu memaafkan walau disakiti, dan tetap jujur walau dirugikan. Di Cadas Ngerong, beliau membuktikan bahwa batu yang keras bisa menjadi lunak jika hati kita benar, dan jalan yang sulit menjadi mudah jika kita berjalan dengan ketulusan. 6. Akhir hayat dan pesan terakhir. Menjelang wafat, Ki Buyut Sapyudin mengumpulkan warga di bawah naungan Cadas Ngerong. Beliau berpesan dengan suara lembut, namun menancap ke dalam sanubari. Anak cucuku, jagalah kecerdasan hatimu. Ilmu banyak tidak berguna jika hati kaku. Kekuatan besar tidak amanah jika hati sombong. Tetaplah rendah hati, saling mengerti, dan ingatlah. Cadas ini keras tak tergoyahkan, tapi kasih sayang yang membuatnya berharga. Beliau wafat dalam keadaan tenang, menghadap kiblat, wajahnya berseri penuh ketenangan. Warga memakamkan beliau di Cadas Ngerong, tempat yang beliau pilih sendiri sebagai tempat berbakti dan menjaga rakyat. 7. Warisan abadi.
Hingga kini, Cadas Nerong tetap menjadi tempat yang dihormati. Nama Ki Buyut Sapyudin tidak diingat karena kemewahan, melainkan karena kecerdasan hati yang memahami semua orang, kesederhanaan yang mengalahkan kemegahan, kasih sayang yang tidak membeda-bedakan siapapun. Kisah ini mengajarkan, kecerdasan sejati bukanlah seberapa banyak kita tahu, tapi seberapa baik hati kita memahami dan mengasihi sesama.